Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Wahyudi, NIM 1808911000025. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai tugas dari mata kuliah energi terbarukan, yaitu potensi EBT atau energi terbarukan di kota atau Kabupaten Nganjuk, yaitu tempat tinggal saya. Oke, langsung saja saya mulai. Dalam pembahasan ini terbagi dalam 4 tahap. Yang pertama adalah mengenai potensi setiap EBT, yaitu mengetahui besaran listrik yang dihasilkan, kemudian perkiraan suplai listrik, seperti menghitung perkiraan energi listrik yang dibutuhkan, kemudian skenario kebutuhan listrik yang mana memperkirakan seberapa besar kebutuhan listrik di tahun 2025 dan 2050. Kemudian yang terakhir, tahap keempat adalah bauran energi, yaitu memproyeksikan target EBT guna mengurangi penggunaan fosil. Potensi setiap EBT. Energi terbarukan berasal dari sumber-sumber yang dapat diperbarui tanpa batas, seperti tenaga hidro atau air, tenaga matahari, tenaga angin, maupun tenaga yang bersumber atau diproduksi secara berkelanjutan seperti biomasa. Rata-rata insolasi harian Indonesia berkisar antara 4,5 sampai 4,8 kWh per mili persegi per hari, sehingga berpotensi untuk mengembangkan energi surya menjadi energi terbarukan. Dalam tugas ini itu terbatas pada 4 besaran energi, yaitu yang pertama ada energi matahari, kedua energi biomasa, ketiga energi angin, dan terakhir energi air, karena besaran energinya ini mudah untuk dikonversi. Yang pertama adalah energi matahari. Tenaga surya merupakan sumber energi tak terbatas, karena sumber energinya berasal dari matahari yang merupakan sumber energi terbesar di bumi. Bagi negara-negara tropis seperti Indonesia, sinar matahari sangatlah mudah untuk ditemui. Lamanya penyinaran matahari di tahun 2019 dan 2020 di Kabupaten Nganjuk tertera dalam tabel berikut, yang mana terlihat dalam tabel tersebut di tahun 2019 nilai maksimal penyinaran matahari berkisar 100% di bulan Agustus, dan terkecil adalah berkisar 47% di bulan Januari. Kemudian untuk di tahun 2020 nilai terbesarnya ada di bulan September, yaitu 94%, dan untuk nilai terkecil berada di bulan Januari, yaitu 50%. Potensi energi listrik melalui panel surya. Untuk cara-cara mengetahui besarnya potensi listrik oleh panel surya dapat diketahui dengan 2 cara, yaitu yang pertama adalah mengetahui spesifikasi panel surya sehingga dapat diketahui output listrik maksimal dari panel surya, ataupun cara yang kedua adalah menghitung potensi listrik dengan menggunakan rumus berikut. Di sini terdapat rumus P sama dengan A kali S kali T kali Rho, di mana A adalah luas panel surya, S adalah rata-rata insolasi matahari, T adalah lamanya penyinaran, dan Rho adalah efisiensi panel surya. Untuk efisiensi panel surya sendiri, biasanya di Indonesia itu berkisar antara 20-30%. Ini artinya suatu panel surya itu hanya dapat mengkonversi sekitar 20-30% saja dari seluruh energi cahaya yang diterima oleh panel surya, sedangkan sisanya itu dipantulkan kembali ke udara. Oke. Jika luasan panel surya yang dibuat adalah 1 meter persegi, maka potensi listriknya sebesar 2,88 watt. Apabila terdapat pemasangan panel surya sebesar 1000 meter persegi, maka terdapat potensi energi listrik sebesar 2,88 kWh. Kemudian selanjutnya ada energi biomasa. Biomasa merupakan bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan organik seperti tanaman, kotoran ternak, maupun limbah manusia. Sementara itu, teknologi untuk menghasilkan energi dari biomasa terdiri atas pembakaran atau combustion, kemudian gasifikasi,
kemudian ada digester anaerob, serta biofuel cair. Konversi kotoran ternak ke biogas. Beberapa kotoran ternak dapat digunakan sebagai bahan bakar biogas, serta menghasilkan jumlah timbunan kotoran yang berbeda-beda. Seperti hanya kotoran sapi atau kerbau dapat menghasilkan 25 kg per hari. Kemudian ada kuda menghasilkan 16,10 kg per hari. Ada babi menghasilkan 2,72 kg per hari, kambing atau domba 1,13 kg per hari, serta kotoran ayam menghasilkan 0,05 kg per hari. Dari data tersebut, kotoran sapi menghasilkan biogas tertinggi di antara kotoran lainnya, karena dalam kotoran sapi mengandung suatu zat metana yang lebih dari 60%. Maka didapatkan tabel hasil konversi biogas, yaitu apabila terdapat satu sapi atau kerbau akan menghasilkan 2 meter kubik biogas. Selanjutnya ada 2 kuda menghasilkan juga 2 meter kubik biogas, 8 babi juga 2 meter kubik biogas, 20 kambing atau domba juga 2 meter kubik biogas, 620 ayam juga 2 meter kubik biogas. Apabila hasil biogas dikonversi menjadi energi, maka 1 meter kubik biogas setara dengan 1,25 kW listrik. Berdasarkan dari data BPS Nganjuk, jumlah sapi di tahun 2020 adalah 141.783 ekor. Artinya, dari jumlah sapi tersebut dapat dihasilkan biogas sebesar 283.566 meter kubik atau setara dengan 354.475,5 kW listrik. Berikut tabel jumlah hewan ternak di tahun 2020 di Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan data tersebut, dijumlahkan menghasilkan total biogas yang didapat adalah 324.496 dari hewan ternak daging, kambing, kerbau, sapi, dan ayam. Dari data tersebut dikonversi menjadi listrik sehingga dihasilkan besaran listrik atau potensi listrik dari biogas sebesar 405.620 kW. Selanjutnya ada energi angin. Pemanfaatan energi angin untuk menggerakkan kincir angin yang selanjutnya itu dikonversi ke bentuk energi yang lain sangat memerlukan data berupa kecepatan angin, arah angin dalam kurun waktu yang cukup lama. Energi angin adalah merupakan suatu energi kinetis atau energi akibat kecepatan angin, dan selanjutnya energi kinetis inilah yang dapat digunakan untuk memutar kincir angin. Menurut Brown, J.K. dan Warren di tahun 1975, daya efektif dari angin yang mungkin dihasilkan oleh suatu kincir angin dapat dihitung dengan formula EA sama dengan setengah kali CP adalah koefisien daya sebesar 0,4, kemudian ada rho kerapatan udara yaitu 1,2 kg per meter kubik, kemudian ada D diameter kincir angin, dan V adalah kecepatan angin. Kemudian di sini terdapat tabel kecepatan angin di tahun 2020. Berdasarkan dari data tabel di atas, nilai rata-rata kecepatan angin terbesar adalah 3 meter per sekon. Dengan menggunakan turbin angin yang berdiameter 5 meter, maka didapatkan hasil potensi listrik sebesar 162 watt. Apabila terdapat 10 kincir angin, maka tinggal dikalikan 10, dihasilkan energi listrik dari energi angin sebesar 1,62 kW. Kemudian yang terakhir ada energi air. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLT-MH menggunakan tenaga air sebagai penggerak turbin sehingga menghasilkan listrik. Di Indonesia sendiri, tenaga hidro sebenarnya menjadi sumber energi terbesar, terutama untuk penyedia energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air. Di Kabupaten Nganjuk terdapat sebuah bendungan yang bernama Bendungan Semantok yang direncanakan beroperasi pada tahun 2022. Dan bendungan ini direncanakan memiliki kapasitas sebesar 17,63 meter kubik dan diharapkan dapat mengairi lahan seluas 1.554 hektar dan menghasilkan listrik sebesar 1.001 megawatt. Dari data-data yang sudah saya paparkan tadi,
dirangkum menjadi satu sehingga potensi EBT di Kabupaten Nganjuk sebesar 406.634,5 kWh. Kemudian yang kedua adalah perkiraan suplai listrik. Berdasarkan data dari BPS Nganjuk, jumlah listrik yang digunakan oleh penduduk di tahun 2020 sebesar 680.659.076 kW. Maka rata-rata penggunaan listrik harian diketahui mencapai 1.864.819 sekian kilowatt, sehingga suplai energi listrik yang didapat dari EBT sudah diperkirakan telah menyumbang energi 22% dari total kebutuhan listrik per hari. Data tersebut merupakan data dasar untuk memperkirakan kebutuhan energi listrik di tahun 2025 dan tahun 2050 melalui perhitungan skenario. Skenario kebutuhan listrik pada tabel berikut ada proyeksi penduduk Jawa Timur menurut kabupaten atau kota di tahun 2015 sampai 2025. Terlihat bahwa di sini ada laju pertumbuhan penduduk yang cenderung menurun. Apabila jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 1.057.547 jiwa menggunakan energi listrik sebesar 1.864.819 kW, maka dapat diprediksi untuk jumlah konsumsi energi listrik di tahun 2025 dapat mencapai angka 1.882.343,49 kW atau meningkat 0,9%. Sedangkan di tahun 2050 masih belum diketahui karena belum ada data proyeksi yang ada untuk pertumbuhan penduduk di Kabupaten Nganjuk di tahun 2050. Lalu untuk laju pertumbuhan ekonominya, dari 3 tahun belakangan ini di Kabupaten Nganjuk itu cenderung menurun. Dari awalnya 2018 adalah 5,38% menjadi minus 1,71% pada tahun 2020. Ini terjadi sebagai dampak dari turunnya perekonomian global, ketidakpastian pasar keuangan global, dan turunnya volume perdagangan akibat dari virus yang melanda dunia, yaitu virus COVID-19. Permintaan energi ini sangat berkaitan dengan aktivitas ekonomi, sehingga asumsi pertumbuhan ekonomi akan sangat sensitif terhadap perkiraan permintaan energi yang digunakan dalam kebutuhan yang akan mendatang. Skenario EBT yang digunakan adalah di tahun 2025 sumber-sumber energi baru terbarukan yang teridentifikasi diharapkan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, berikut ini langkah-langkah yang dirasa dapat memaksimalkan potensi sumber EBT. Antara lain adalah pemerintah, kabupaten atau kota dapat merealisasikan proyek pengembangan EBT baik dengan biaya dari APBD maupun melalui kerjasama dengan investor. Kemudian mewajibkan setiap rumah yang terletak di perumahan teratur untuk menggunakan PLTS atau energi dari matahari atau tenaga surya. Tentunya peraturan ini juga harus mempertimbangkan kemampuan rumah tangga untuk memasang instalasi panel surya karena instalasi panel surya terbilang tidak murah. Kemudian yang terakhir ada bauran energi. Bauran energi EBT di tahun 2025 dan 2050 maksud saya adalah upaya terus dilakukan guna meningkatkan bauran energi di Jawa Timur, guna mengurangi penggunaan energi fosil sekaligus bagian dari Nationally Determined Contribution atau NDC Indonesia dalam menekan emisi karbon. Bauran energi sektor energi terbarukan ditargetkan mencapai angka 17,09% pada tahun 2025 dan 19,56% pada tahun 2050. Kendati demikian, sampai 2020, bauran energi terbarukan di Jawa Timur baru mencapai angka 3,28%. Pemerintah Kabupaten Nganjuk belum memiliki target penggunaan EBT di tahun 2025 dan 2050. Tetapi bila potensi sumber-sumber EBT yang telah diidentifikasi bisa dikembangkan menjadi energi listrik, maka penggunaan sumber energi fosil tentunya akan berkurang. Penggunaan energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi diproyeksikan turun
dari angka 58% pada tahun 2020 ini menjadi 4,47% di tahun 2025 dan 21,7% di tahun 2050. Hasil identifikasi potensi EBT menunjukkan bahwa sumber EBT penghasil daya listrik terbesar di Kabupaten Nganjuk yaitu adalah biomasa sebesar 405,620 kW listrik dapat dihasilkan dari kotoran ternak. 1010 kW listrik dihasilkan dari tenaga air atau bendungan yang ada di Semantok. Kemudian 2,88 kW listrik didapatkan melalui tenaga panel surya yang dipasang di setiap pemukiman rumah penduduk. Kemudian pemanfaatan energi angin dirasa masih kurang efektif mengingat kecilnya rasio kecepatan angin di Kabupaten Nganjuk dan dampak negatif dari pemasangan seperti bisingnya suara dari turbin. Kemudian lahan yang digunakan untuk pemanfaatannya itu haruslah cukup luas. Ya, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Berikut referensi yang saya gunakan dalam penyusunan tugas-tugas ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah memberikan waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.